Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu masih terkait masalah varian subvarian Omicron, yaitu B4 dan B5, BA5 ya. Dengan bahasan kali ini yaitu seberapa cepat Omicron BA.4 dan BA.5 bisa muncul gejala ya. Itu yang akan kita bahas ya, yaitu memang sobat sekalian yang patut kita sesalkan ya, itu memang uh, COVID ini belum selesai gitu ya, dengan varian Omicron ya yang sudah diprediksi akan menurun itu apa namanya, ternyata sudah memunculkan subvarian baru yaitu BA4 dan BA.5 ya. Itu yang kemarin sudah ditemukan di Bali ya, ada 4 orang yang terkena subvarian BA.4 dan BA.5 ya, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dan artinya harus kembali lagi ya, kita itu menjaga kesehatan kita ya, dengan adanya apa namanya, setelah belum selesai ya, berarti masalah COVID ini belum selesai, dan kita harus lebih memperketat lagi ya. Yang semulanya kemarin kita prediksi selesai dengan adanya pemberitahuan untuk bisa melepas masker di ruang terbuka, ternyata itu harus kita rubah ya. Dan kalau kita melihat beberapa negara itu sudah mengambil ancang-ancang untuk mewaspadai ya gelombang baru COVID-19, yaitu subvarian BA.4 dan BA.5 ya. Saya menyebutnya BA4 dan BA5 aja ya, supaya gampang. Terutama juga di Singapura ya. Singapura itu memprediksikan akan ada gelombang baru BA4 dan BA5 itu di bulan Juli ya. Artinya sobat sekalian ya, meskipun kita ketahui bahwasanya ini COVID-19 sudah menurun ya, tetapi kemungkinan akan menemukan gelombang baru juga sangat besar sekali gitu ya. Makanya seberapa cepat sih Omicron BA4 dan BA5 itu bisa muncul gejala. Mengingat kalau kita melihat varian Omicron ini adalah varian yang berbeda sekali dengan Delta gitu ya. Varian Omicron ini memang tidak begitu berbahaya, tetapi penularannya sangat begitu cepat gitu ya. Nah, ini menurut keterangan dari apa namanya, dokter spesialis penyakit infeksi ya, RSPI Sulianti Saroso, Adria Rusli, itu menyebut seseorang yang terinfeksi subvarian ini bahkan bisa mengalami gejala seperti batuk ya, kemudian sakit tenggorokan hingga tubuh lemas hanya dalam waktu 2-3 hari setelah melakukan kontak atau tertular ya. Kan sebelumnya kita ketahui ya, varian Delta dan Omicron itu inkubasinya paling lama 5-7 hari baru kelihatan muncul gejala ya. Tetapi varian yang subvarian ini lebih cepat lagi gitu ya. Subvarian BA4 dan BA5 ini ternyata 2 atau 3 hari itu sudah terlihat apa namanya, ada gejala gitu ya, yaitu antara lain batuk ya, sakit tenggorokan ya, hingga tubuh lemas ya. Jadi Anda harus waspada ketika apa namanya, ada tanda-tanda batuk, sakit tenggorokan dan tubuh lemas ini tampaknya tidak normal ya. Anda harus minimal harus istirahat dulu gitu ya. Minimal harus istirahat dulu. Nah, BA4 dan BA5 ini lebih cepat gejalanya ya. Lebih cepat 2-3 hari di gejalanya bisa langsung muncul ya. Nah, dokter ini Andreas dari SPI Sulianti Saroso ini menjelaskan subvarian ini bisa dengan mudah menginfeksi orang-orang yang imunitas rendah dan memiliki komorbid ya. Nah, ini kembali lagi kepada informasi dahulu ya. Memang kebanyakan COVID itu lebih rentan kepada mereka yang mempunyai imunitas rendah dan juga memiliki komorbid ya. Komorbid penyakit bawaan misalnya paru-paru ya, kemudian diabetes, stroke dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentu saja harus banyak dijaga ya, karena lebih rentan terhadap kondisi yang lebih parah ketika mereka tertular COVID-19 ya. Apalagi BA4 dan BA5 ini sudah masuk ya, menginfeksi 6 orang ya, ditemukan di Bali ya. 2 orang itu B4 ya, kena subvarian B4, 4 orang itu kena B4 BA4 dan 2 orang itu BA5.
Ini lebih rentan sekali gitu ya. Oleh karena itu, Dokter Andrea itu mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dan jangan lelah ya, jangan lengah agar tidak tertular bahkan menularkan virus ini ke kelompok-kelompok rentan tersebut. Nah, meskipun penggunaan masker sudah diperlonggar dan itu sudah diumumkan ya, tetapi melihat kondisi semacam ini berarti kita kembali start awal gitu ya. Kita kembali kepada start awal, artinya kita harus benar-benar menggalakkan lagi prokes ini sekalian. Apalagi ya memakai masker, kemudian sering cuci tangan, ya menghindari kerumunan gitu ya. Ataupun kalau melihat ada seseorang itu yang terindikasi ya ada gejala-gejala Omikron subvarian yang baru ya BA4 dan BA5 itu misalnya batuk ya, sakit tenggorokan dan tubuh lemas gitu ya. Nah, juga yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan sendiri Budi Gunadi Sadikin juga menyebut saat ini Indonesia sudah mengidentifikasi kasus mutasi SARS-CoV-2 varian Omicron yaitu subvarian BA4 dan BA5 ya. Dia menyebutkan kasus itu dilaporkan pertama kali di Bali ya. Dan yang paling penting ya sobat sekalian ya, selain yang paling rentan terhadap COVID-19 varian Omicron dan subvarian BA4 dan BA5 itu memang orang yang imunitasnya rendah ya. Kemudian juga yang paling penting juga adalah vaksin gitu ya. Jadi vaksin itu juga memberikan apa namanya faktor penting gitu ya untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Kalau sudah vaksin lengkap itu akan lebih mempermudah gitu ya. Sampai kita ketahui apakah orang yang apa namanya terinfeksi subvarian BA4 BA5 itu termasuk orang yang sudah vaksin lengkap gitu. Baru hal itu kita ketahui bahwasanya perlu ada vaksin lagi setelah vaksin booster gitu ya. Tapi memang yang bisa kita usahakan adalah bagi Anda yang belum vaksin lengkap ya, vaksin 1, 2, dan vaksin booster memang dianjurkan ya, karena ini untuk membentuk imunitas tubuh ya, dan juga untuk menurunkan kerentanan terhadap subvarian yang memang B4 B5 ini pada faktanya memang sangat cepat sekali penularannya. Dan yang sobat sekalian ya, selain dari kondisi subvarian yang sudah muncul di Indonesia ya, tentu saja kita harus lebih waspada untuk meningkatkan juga imunitas tubuh kita gitu ya. Dan satu hal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita yaitu konsumsi rutin produk kesehatan ya, yang juga sering saya anjurkan ya dan juga sudah dikonsumsi oleh banyak customer yaitu konsumsi propolis gitu ya. Propolis kita ketahui adalah produk turunan lebah selain madu ya. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya, yang ini adalah produk premium ya karena sudah memakai nanoteknologi ya. Apa itu? Itu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya, dapat mempercepat, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Kemudian juga tentu saja bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga stamina yang di saat kondisi sekarang yang tidak menentu gitu ya dalam hal masalah penyakit. Manfaatnya antara lain banyak ya, dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke ya, kemudian kanker ya, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru ya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini kami sebut adalah produk sabu jagat yang dapat mengatasi hampir semua penyakit gitu ya. Kemudian varian selanjutnya adalah Turkish Prophylaxis Brain ya. Ini adalah manfaatnya memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Kemudian juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Keunggulan dari TPR ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association ya. Kemudian juga kandungan flavonoidnya itu lebih tinggi. Penggunanya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini atau Turkish Prophylaxis Rukia ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat, misalnya untuk kolesterol, diabetes, paru-paru ya, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh di kondisi sekarang yang tidak menentu kesehatannya dengan konsumsi rutin Turkish Prophylaxis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.